Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wa nakhussu bidzikri yang mulia Nyai Hajjah Aisyatul As'adiyah selaku Ketua Yayasan Al-Huda Sumber Nangka, alladzi sami'na wa ta'na, Raisul Madrasah Bapak Nabi Afandi, alladzi sami'na wa ata'na, anak-anakku yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sekolah tercinta ini, yaitu MA Al-Huda, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2023. Semoga dengan adanya Hari Guru Nasional ini kita semuanya bisa semangat belajar dan lebihnya, paling utamanya yaitu bagaimana kita bisa berakhlakul karimah, terutama kepada ayah ibu kita dan guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat adanya beliau kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Anak-anakku yang saya banggakan, di sini saya akan membahas seperti apa jasa-jasa guru-guru kita, sehingga kita bisa seperti ini atas jasa-jasa guru. Bahwasanya kita ketahui bersama bahwasanya guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi jangan kita lupakan juga bahwasanya guru pertama kita yaitu adalah ibu kita. Siapa? Yaitu Ibu kita. Ummi Madrasatul Ula. Bahwasanya ibuku adalah sekolah pertamaku. Ya. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya ibulah yang mengajari kita pertama kali, baik dari merangkak, berjalan, berlari, dan berbicara, itu berkat jasa-jasa seorang ibu. Maka oleh sebab itu kita semuanya harus menghormati yang namanya ibu, karena ada hadis yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil Ummahat. Apa artinya? Surga berada di telapak kaki ibu. Surga berada di bawah telapak kaki Ibu. Jadi oleh sebab itu, kalau kalian ingin menjadi anak yang sukses, baik sukses dunia ataupun akhirat, kita harus menghormati Guru. yang namanya orang tua, lebih-lebih ibu. Di hadis lain juga dikatakan ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain.
ridhonya Allah tergantung ridhonya orang Tua. dan murkanya Allah itu tergantung Murkanya orang tua. murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua sudah murka kepada kita, maka jangan harap Allah akan ridho kepada Kita. Kalau kita sedang memarahi orang tua kalian, terutama ibu, memarahi ayah, menyuruh-nyuruh pada sekarang ini karena kalian sudah dewasa, maka ingatlah di waktu kecil siapa yang mengajari berbicara? Siapa? Ibu dan ayah kita. Nah, kalau kita ketahui bagaimana perjuangan seorang ibu kita dari kita masih berada dalam kandungan, ibunda kita mengandung kita selama sekitar 9 bulan. Sekitar 9 Bulan. Berjalan pun ibu kita susah. Tidur pun ibu kita juga Susah. Apa tujuannya? Bagaimana kita ketika lahir menjadi anak yang sehat walafiat. Itu perjuangan seorang Ibu. Ketika sudah melahirkan, mau melahirkan, itu perjuangan yang sangat luar biasa, yaitu antara hidup dan mati demi melahirkan kita semua. Ada yang sampai dibedah, ada yang sampai dioperasi. Begitu besarnya jasa orang tua kita, terutama ibu. Jangan lupakan jasa-jasa seorang Ibu. Ketika sudah melahirkan, ibu kita juga tidak lepas dari merawat anaknya, yaitu dari menyusui, menggendong, memberi makan bubur dan sebagainya. Sampai hari ini orang tua pun juga membiayai kita ketika untuk sekolah. Begitu besar jasa seorang ibu ataupun ayah kita. Kalau kita ingat seperti apa jasa seorang ayah kita yang sudah bekerja dari pagi sampai sore, ada yang sampai malam, yaitu demi siapa? Anak dan keluarga. Yaitu demi keluarga, demi istri dan anak-anaknya, yaitu demi kita. Bagaimana kita tidak malu sama teman-teman, sehingga orang tua itu rela tidak makan, yang penting kalian kenyang. Rela tidak membeli pakaian yang baru demi kalian memakai pakaian baru. Dia rela tidak membeli sepatu, membeli sandal, yaitu bagaimana kita bisa membeli sepatu dan sandal yang baru. Itu perjuangan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh seorang ayah dan ibu kita. Sekarang kalian pikirkan, kalian sudah dewasa, apa yang harus kalian lakukan untuk membalas jasa-jasa mereka? Kalian apakah sudah membalas ataupun tidak? Maka pada hari ini kalian harus pikirkan. Mungkin yang lalu-lalu kalian sering membentak, sering memarahi, ataupun sampai nyuruh orang tuanya. Itu salah satu anak yang durhaka. Ada yang tahu siapa salah satu contoh anak durhaka? Malik Kundang. Malik Kundang ketika menikahi seorang wanita, dia langsung durhaka sama ibunya. Malik Kundang tidak mau mengakui ibunya karena duarta.
tidak mau malu sama istrinya, tidak mau mengakui bahwasanya itulah ibunya, sehingga ibunya merasa sakit hati. Dengan sakit hatinya, sehingga ibunya itu langsung niat pada Allah Subhanahu wa taala, semoga anaknya menjadi batu, sehingga dikutuklah oleh Allah maling kundang itu menjadi Batu. Siapa lagi? Ada contoh sahabat Rasulullah, yaitu yang namanya Alqamah. Tahu Alqamah? Sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang namanya Alqamah sebelum menikah, dia menjadi anak yang berbakti. Tapi ketika sudah menikah, Alqamah jarang menjenguk ibunya. Dan ada salah satu hikayat yang mengatakan bahwasanya Alqamah itu lebih memilih masakan istrinya daripada masakan ibunya, sehingga ibunya merasa sakit hati karena lebih mementingkan istrinya daripada ibundanya. Sakit hati ibunya, sehingga Alqamah yang awalnya berbakti sama orang tuanya, berbakti sama ayahnya, ketika menikah dia durhaka. Akhirnya ketika di akhir hayatnya, beliau tidak bisa mengatakan syahadatain, ya, tidak bisa mengatakan Syahadatain. tidak bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. karena orang tuanya sakit hati gara-gara lebih memilih masakan istrinya. Bagaimana dengan kita yang sering membentak, sering menyuruh dan lain sebagainya? Apakah nanti kalian ketika di akhir hayatnya bisa mengucapkan syahadatain? Ya. Di dalam Al-Quran mengatakan saja itu dilarang, apalagi sampai membentak, menyuruh. Apabila tidak dikasih uang saku, tidak mau sekolah. Ada yang seperti itu. Nah, sekolah bukan niat untuk belajar, tapi sekolah niatnya untuk mendapat uang saku dari orang tuanya. Ada yang seperti itu nih? Banyak. Ya, banyak. Seperti itu niat kalian dari rumahnya. Ya, itu masih jasa orang tua kalian. Sekarang jasa guru-guru kita yang sudah berjuang, yang sudah mengajarkan kita, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, yaitu tujuannya bagaimana kita sebagai penerus bangsa, ya, sebagai anak yang sukses di hari nanti. Itu tujuan seorang Guru. Tapi ketika kalian nanti ketika sukses, jangan pernah lupakan jasa-jasa gurunya yang sudah mengajarkan kalian. Karena banyak orang yang ketika sudah sukses lupa kepada Gurunya. karena tidak ada yang namanya mantan guru, ya, tidak ada yang namanya mantan Guru. guru, tetaplah guru. Ingatlah perjuangan seorang guru kita, berangkat dari rumahnya sampai di sini, pulangnya sampai siang. Ya, itu hanya tujuannya bagaimana kita bisa sukses nantinya, mempunyai akhlak yang baik. Itu tujuannya. Tapi masih ada saja siswa ataupun siswi yang tidak mau mengikuti perintah gurunya. Apakah kalian termasuk? Apakah kalian termasuk hal yang seperti ini? Disuruh oleh gurunya masuk ke kelasnya, tapi
masih nongkrong saja. Itu termasuk durhaka kepada gurunya. Saya jarang menyuruh kalian untuk masuk karena kalian sudah bisa berpikir mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Masa gurunya setiap hari menyuruh kalian untuk masuk? Tidak pernah bosan kalian mengatakan seperti itu. Kata-kata gurunya seperti itu. Masuk nak. Tidak perlu disuruh. Kalau tidak ada gurunya, tetap belajar. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus semangat. Tetap semangat. Makanya dengan adanya hari guru ini, bagaimana kita mengingat lagi jasa-jasa guru? Yaitu tujuannya untuk apa? Bagaimana kita bisa menghormati seorang guru? Itu tujuannya. Percuma kalian cerdas, percuma kalian pintar, tapi tidak punya akhlak kepada gurunya. Ya, percuma. Walaupun kalian pintar sekarang, belum tentu kalian nanti sukses. Banyak yang terjadi yang di waktu bangku sekolah, orangnya selalu ranking 1, tapi dia tidak bisa berbakti sama gurunya. Akhirnya ketika dewasa, dia menjadi anak yang gagal, bukan menjadi anak yang sukses. Tapi sebaliknya, ada anak yang biasa-biasa saja di bangku sekolahnya, tapi ketika dewasa dia menjadi orang sukses. Kenapa? Karena dia bisa menghormati guru-gurunya. Jadi saya sering katakan kepada murid-murid saya, memberikan kado, memberikan buket ataupun hal lainnya itu sudah bagus, tapi yang paling bagus bagaimana ada perubahan dari perilaku kalian yang awalnya tidak berakhlak kepada gurunya, mulai hari ini dan seterusnya bisa berakhlak kepada guru-gurunya. Itu yang paling penting, adanya hari guru. Ya, ingat, begitu besar perjuangan seorang guru. Jangan pernah lupa, kalian doakan guru-guru kalian semoga sehat walafiat, sehingga bisa masuk mengajarkan kalian. Jangan mendoakan semoga tidak masuk, saya bisa bermain. Jangan seperti itu. Ya. Kalian berangkat dari pondok ataupun dari rumahnya, niatnya untuk belajar, tapi dalam hatinya semoga guru-gurunya tidak masuk. Na'udzubillah. Semoga yang ada di sini lebih semangat belajarnya. Ketika tidak ada gurunya, carilah guru yang ada di kantor. Ya. Doakan biar ada sitrum, gurunya mendoakan kalian, kalian juga harus mendoakan gurunya biar ada sitrum. Ya. Kalau bisa setiap waktu, atau selesai melaksanakan sholat, doakan orang tua kalian, doakan guru-guru kalian. Kalau kalian nantinya punya murid, doakan juga murid-muridnya. Jadi ada 3, kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada murid-muridnya, biar ada sitrum, biar cepat masuk. Itu yang paling penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai, mungkin ini sebagai motivasi untuk kalian.
semoga kalian bisa berubah ke depannya lebih baik lagi. Yang awalnya tidak masuk bisa masuk. Yang awalnya jarang masuk bisa sering Masuk. Yang awalnya nakal lebih baik lagi. Yang awalnya tidak mau disuruh-suruh oleh gurunya, sekarang sudah mau disuruh oleh guru-guru. Gurunya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah memberikan hidayah untuk kita semua, sehingga kita bisa lebih baik ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.